Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Jumpa lagi dengan Lilin Tua. Setelah sekian lama, sekian hari kita absen untuk pembahasan. Hari ini saya muncul kembali dengan penschedulan ulang karena kesibukan saya. Dan untuk itu saya pertama kali akan menjawab atau membahas permintaan daripada follower untuk bisa dijelaskan ulang hubungan antara pengendalian suhu ruang pendingin dengan low pressure controller. Hal ini karena pengalaman yang pernah follower ajukan, follower alami, yaitu tentang matinya kompresor, tapi sistem berjalan normal. Artinya suhu-suhu di ruang yang didinginkan dalam kondisi suhu normal, tetapi kompresor mati. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas permintaan penjelasan ulang tersebut. Ya, sebelum saya memulai dengan penjelasan hubungan antara pengatur suhu dan low pressure controller, saya mencoba untuk mengingatkan ulang tentang 4 proses pokok dari instalasi atau sistem mesin pendingin. Pertama, proses evaporasi, proses evaporation, proses penguapan dan pengambilan panas dari ruangan yang didinginkan di evaporator. Yang pertama. Proses yang kedua adalah proses kompresi atau compression process yang dilakukan oleh kompresor. Yang ketiga, proses kondensasi atau condensation yang dilakukan atau terjadi di kondensor. Kondensor ini sendiri ada beberapa macam, tapi dalam fungsi dan konstruksi fungsi ada kondensor yang sekaligus merupakan receiver juga, yaitu kondensor receiver, tapi ada kondensor yang setelah dilakukan atau melakukan proses kondensasi, kondensatnya ditampung bukan di kondensornya, di kondensor well-nya, tapi di kondensor receiver. Yang tertera di dalam diagram ini adalah kondensor dengan receivernya. Satu komponen berkaitan, ya. Jadi ini termasuk kondensor yang receivernya tidak menjadi satu sebagai kondensor well, tetapi receiver sendiri. Kemudian proses keempat adalah proses ekspansi. Proses ekspansi dilakukan sesuai dengan namanya adalah di katup ekspansi. Sebenarnya katup ekspansi sendiri fungsinya adalah sebagai
refrigeran flow control. Nah, banyak yang dalam hal ini yang salah mengartikan, karena sebagai refrigeran flow control, katup ekspansi adalah hanya salah satu bentuk dari refrigeran flow control. Ada bentuk lain, misalnya keran biasa, loop valve, ada yang menggunakan pelampung, ada yang menggunakan pipa kapiler, yang intinya adalah mengatur, mengendalikan aliran, sedikit banyaknya aliran dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ke evaporator. Ya, refrigeran flow control yang pada kenyataan di lapangan paling banyak berbentuk katup ekspansi. Oke, 4 proses pokok ini kalau kita lihat di gambar, semua ada. Kebetulan evaporatornya ada 3. Jadi ada 3 ruang pendingin. Evaporator 1 yang harus mendinginkan media yang bersuhu minus 18 derajat Celcius. Evaporator di ruang pendingin kedua yang harus mendinginkan media ruangan senilai plus 2 derajat Celcius, dan pendingin ketiga, evaporator ketiga di ruang pendingin ketiga yang harus mendinginkan senilai plus 7 derajat Celcius. Evaporator kedua dan evaporator ketiga merupakan cooler. Nah, sementara evaporator pertama yang minus merupakan freezer. Ya, oke. Ini sekaligus kita ngomong, bentuk ini adalah bentuk dari jenis pendinginan langsung. Artinya evaporatornya ada di ruangan yang didinginkan. Kalau Anda lihat di sini, ada expansion valve. Masing-masing punya expansion valve. Karena di ruang masing-masing harus diatur suhunya. Pengaturan suhu awal adalah dengan menggunakan sedikit banyaknya aliran. Namun, giliran selanjutnya tentang pengendalian suhu sesuai dengan yang kita kendai bukan lagi merupakan tugasnya refrigeran flow control, bukan merupakan tugasnya katup ekspansi. Anda lihat di sini menunjukkan 4 proses pokok. Kita lihat di diagram berikutnya. Nah, kita ulangin bahwa yang harus kita perhatikan bahwa untuk pengaturan ruang pendingin, pengendalian suhu bukanlah dilakukan oleh katup ekspansi. Sekali lagi, bahwa pengendali suhu ruang pendingin bukan katup ekspansi. Karena katup ekspansi fungsinya adalah untuk mengatur sedikit banyaknya aliran refrigeran yang mengalir ke evaporator. Fungsi katup ekspansi adalah sebagai refrigeran flow controller. Bentuknya di lapangan macam-macam, salah satunya adalah expansion valve. Expansion valve itu sendiri nanti macam-macam juga. Ya, oke, nanti kita pada session yang terjadwal akan kita bahas mengenai cara kerja, jenis dan cara kerja expansion valve. Ingat, selanjutnya, sebagaimana tadi telah kita singgung, bahwa sebagai refrigeran flow controller, expansion valve kerjanya adalah mengendalikan sedikit banyaknya aliran refrigeran yang masuk ke pipa-pipa evaporator. Dalam hal ini diseimbangkan dengan keadaan media yang didinginkan. Nah, Anda pernah lihat, tadi juga lihat, ada bulb yang menghubungkan pipa keluar
dari evaporator ke expansion valve. Nanti kita akan bahas tentang kerja expansion valve sehubungan dengan ada uap jenuh, ada uap kering. Nah, uap jenuhnya refrigeran dalam proses penguapan yang harus diikuti oleh aksi katup expansion valve berdasarkan laporan sensor katup expansion valve pada ujung penghabisan pertukaran bentuk dari uap jenuh menjadi uap kering. Oke. Sesungguhnya karena bukan expansion valve yang merupakan pengendali suhu, maka pengendali yang sebenarnya adalah kerjasama antara tiga komponen, ya, dilakukan bersama oleh sensor. Sensor dalam hal ini adalah sensor suhu berupa bulb yang dipasang di ruangan, pengganti mata kita sebagai sensor manual melihat indikator suhu. Kita lihat termometer, itu mata kita nanti melaporkan ke otak. Sementara sensor menggantikan mata kita pada sistem pengendalian otomat, melaporkannya ke temperatur controller. Dalam hal ini berbentuk termostat. Jadi termostat menerima signal, menerima pengaduan, menerima pelaporan tentang tinggi rendahnya suhu yang dia kontrol, yang dia sensor, yang dia terima, yang dia rasakan, disampaikan ke termostat melalui sebuah transducer yang barangkali berupa pipa bunton, barangkali berupa belo. Transducer dari suhu ke mekanik. Mekanik akan menggerakkan salah satu komponen dari termostat yang berupa movable contactor. Ya, movable contactor nanti kerjanya cuma buka dan tutup kontak dengan melalui aliran listrik. Dia berdasarkan tutup kontak ini, dia memerintahkan atau memberi sinyal kepada solenoid valve. Solenoid valve bekerja berdasarkan perintah dari termostat yang menerima laporan dari sensor. Jadi sebelumnya termostat kita setel, kita set point, kita kasih masukan. Umpamanya di situ minus 8, maka kita kasih rentang minus 5 nyalao atau bukao, minus 10 matio atau tutupo. Yang diperintah ini adalah solenoid valve berdasarkan putus dan lepasnya nutup dan lepasnya kontaktor. Ya, jadi ada kerjasama antara bulb sebagai sensor, pipa kapiler sebagai transmitter sampai ke transducernya, kemudian menyampaikan ke controller. Dalam hal ini adalah controller suhu, temperatur controller yang biasa disebut termostat. Atas dasar pengaturan ini membandingkan antara suhu yang sebenarnya terjadi dengan suhu yang kita set point-kan. Tidak samaan atau deviasi ini yang akan dilakukan aksinya oleh controller ke solenoid valve. Dengan bekerjanya solenoid valve, Anda lihat di diagram berikutnya. Ya, kalau tadi kita melihat hanya ada
hanya ada expansion valve yang menuju ke evaporator. Sekarang di belakang evaporator, di depan evaporator ada solenoid valve, masing-masing ruang pendingin. Jadi aliran dari kondensor yang berupa cairan sebelum masuk ke evaporator, sebelum masuk ke expansion valve melalui solenoid valve dulu. Solenoid valve itu kerjanya cuma buka lebar dan menutup rapat. Yang memerintahkan buka lebar dan menutup rapat hanya termostat. Termostat bekerja pada solenoid valve atas laporan dari bulb. Sini Anda lihat bulbnya warna hitam, ya. Kemudian termostat ini dihubungkan dengan jaringan yang satunya dihubungkan dengan solenoid valve. Ya. Jadi sekali lagi, yang mengatur tinggi rendahnya atau nyetel sudah nyampe atau belum suhu di ruang pendingin masing-masing adalah kerjasama antara bulb, termostat, dan solenoid valve. Ya. Lalu apa hubungannya dengan low pressure controller? Nah, ceritanya, kalau umpamanya salah satu dari ketiga ruang pendingin ini ternyata telah sampai pada suhu yang dikendaki oleh set point, katakanlah ruangan 1 yang sudah mencapai suhu -8 namanya, maka sensor akan melapor ke termostat. Laporannya berupa menyambung kontak movable dengan fix kontaktor. Dengan sambung ini berarti ada aliran yang menuju ke atau lepas, saya terbalik. Kalau suhunya sudah nyampe, maka ada pelepasan hubungan kontaktor movable dengan kontaktor tetap, sehingga aliran listrik terputus, maka solenoid valve tidak mempunyai kemagnetan mengakibatkan jarumnya jatuh, nutup rapat. Nah, jadi selama dia masih belum mencapai suhunya, ada aliran listrik karena kontak. Kontak ini menyebabkan kemagnetan di solenoid valve oleh adanya aliran listrik yang ada di kumparan. Nah, pada saat kontak lepas, maka aliran listrik lepas, maka jarum akan jatuh menutup. Pada saat menutup, apa yang terjadi dengan low pressure controller? Jadi Anda lihat di low pressure controller ini ada dipasang di daerah sebelum kompresor. Kalau dalam keadaan terbuka, maka aliran yang ke kompresor sudah diatur sedemikian rupa oleh masing-masing katup ekspansi untuk tekanannya tidak kurang dari 1 atmosfer. Dan ini diperkuat lagi oleh fungsi low pressure controller untuk tidak memberi kesempatan aliran refrigeran masuk kompresor di bawah tekanan 1 atmosfer,
Karena kalau terjadi aliran di bawah 1 atmosfer, maka yang masuk ke kompresor bercampur udara lewat sil-sil dari as elektromotor ke karternya kompresor. Oleh karena itu, low pressure controller harus kita set point di atas 1 atmosfer. Ya, katakanlah 1,5, 1,2 atau 1,3, dia sudah harus mati. Nah, sekarang permasalahannya atau pertanyaannya, bagaimana dia bisa mati? Sebab pada saat katakanlah satu ruangan sudah memenuhi suhunya, maka katup ekspansi akan menutup. Penutupan katup ekspansi, katup solenoid akan menutup. Kalau katup solenoid menutup, maka aliran yang ke kompresor akan berkurang. Kalau tadinya barangkali 2 atau 2,5, dia akan turun menjadi 1. Kemudian apabila ternyata ruangan yang di sebelah juga telah memenuhi atau mencapai suhunya, maka solenoid valve-nya juga menutup, maka tekanan yang mengalir ke kompresor akan makin menurun lagi. Kalau ini menurun terus, dan ketiga-tiganya sudah mencapai, maka yang terjadi adalah kevakuman. Dan ini harus dihindari. Karena kalau terjadi kevakuman, akan terjadi masuk angin. Kalau masuk angin nantinya, yang repot adalah kita. Akan terjadi kesulitan di kondensasi. Tekanan kalau kondensasi nggak terjadi, tekanan akan naik. Tekan. Ya. Nah, untuk itulah pada saat kompresor mati, kita lihat suhu kamar daging bagus, suhu kamar sayur bagus, suhu kamar lobi bagus, berarti kita harus berterima kasih bahwa low pressure controller kita bekerja atau berjalan, sehingga terhindar dari masuknya udara lewat sil as kompresor. Oke, jadi itulah hubungannya antara sistem pengaturan suhu yang ada hubungannya dengan katup solenoid, buka tutupnya solenoid akan mempengaruhi tekanan isep dari kompresor. Ya, buka tutupnya solenoid adalah atas perintah termostat. Termostat memerintahkan ke solenoid valve atas laporan keadaan suhu yang dikontrol. Oke, jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk tanda petik pengulangan penjelasan tentang hubungan antara pengaturan suhu ruang pendingin dengan low pressure controller dari kompresor. Untuk saat ini kita sudahi dulu. Next, kita akan membahas masalah cara kerja dan fungsi dari katup ekspansi dan komponen-komponen yang lain. Dan atas juga saya menunggu permintaan, request atau question dari Anda. Selamat jumpa. Semoga dalam situasi selalu baik, sehat, dan lebih pintar. Salam dari Lilin Tua.